Halo Pisces, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading untuk baca ya energi karir atau keuangan kamu untuk sisa akhir tahun 2024 ya. Jadi kamu bisa hitung mulai dari September, Oktober, November, Desember gitu ya. Dan ingat, ini juga nggak akan resonate untuk kamu semua. Ambil positifnya aja, selebihnya buang. Bijaksana dalam menyikapi. Kalau nggak resonate berarti ini bukan energi kamu ya. Dan kalau ini resonate untukmu, aminkan yang baik-baik aja, dan yang kurang baik jadikan antisipasi aja gitu. Dan kalau kamu ingin buat personal reading ya, atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil atau di bawah video ini. Untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ataupun di list video channel ini. Sifatnya timeless ya, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan tersebut. Oke, dan kita akan lihat ya di sini seperti apa ya karir atau keuangan kamu. Pesan untuk karir atau keuangan kamu di sisa akhir tahun, kita akan lihat. Di sini aku akan baca untuk pesan singkatnya saja ya, karena untuk aku nggak buat video panjang ya, aku buat video pendek aja gitu. Dan untuk kamu kalau ingin personal rating energi sendiri jauh lebih bagus ya gitu, kita akan bisa cek lebih lama gitu. Kalau ingin durasi panjang lah gitu ya, kamu bisa buat personal rating. Oke, sekarang kita lihat di sini kondisi karir atau keuangan kamu seperti apa dalam di sisa akhir tahun. Ada hangman. Aku akan lihat lagi di sini. Oke, cukup ya. Di sini 1, 2, 3. Oke. Oke, di sini gini. Aku ngerasa ya, untuk beberapa ya, nggak semua, ingat ya, sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Ambil saja mana yang resonate. Untuk kamu ya, kalau misalkan kamu punya pekerjaan gitu ya, atau kamu mungkin mulai membangun usaha sendiri gitu, atau pekerjaan sendiri, atau kamu punya ya tempat kerja gitu ya. Aku rasa kondisi kamu dalam beberapa bulan ke depan ya, karena ini adalah energi akhir tahun ya. Sekali lagi ingat, ini bisa terjadi September, Oktober, November, Desember gitu ya. Sesuaikan aja gitu. Ini kondisi kamu tuh masih tetap sama ya, nggak ada perubahan. Ini untuk beberapa. Jadi kan kalau karir kamu seperti itu, berarti kondisi keuangan kamu pun juga sama ya, karena ini mempengaruhi gitu ya. Nah, di sini kamu hanya perlu bersabar di sini, karena aku lihat kartu kamu di sini ada hangman ya, yang dimana kamu masih butuh waktu ya di sini. Kamu masih perlu bersabar gitu. Bukan nggak ada perubahan. Biasanya ini juga masa penundaan gitu ya. Bukan nggak ada hasil gitu. Hanya kayak situasinya tuh masih membutuhkan untuk diri kamu tuh bersabar gitu. Jadi kalau kamu menginginkan apakah sudah berubah gitu ya kondisi keuanganku ataupun karirku, apakah ada kemajuan, nah ini kayaknya masih belum ya. Kamu kayak masih tetap sama gitu ya kondisinya, akan tetap seperti itu gitu ya, akan tetap sama. Oke. Namun di sini kamu nggak perlu khawatir ya. Ya seperti yang bilang tadi, mungkin ini adalah masa dimana kamu memang harus bersabar gitu, dan juga kamu bisa mengadakan evaluasi ulang istilahnya gitu ya. Gitu. Jadi kamu butuh tenang, sabar gitu. Ya, karena masa hangman ini biasanya masa menunggu gitu ya. Masih butuh waktu gitu. Dan ini juga membutuhkan perjuangan ya, ataupun pengorbanan. Istilahnya gitu. Pengorbanan kan bisa dari macam-macam gitu, bisa dari usaha kamu. Kalau kamu usaha atau kamu bekerja itu kan tenaga ya, dari tenaga. Nah itu kan bisa ya, bisa dikatakan kita ini juga sedang berkorban gitu. Yang kita korbankan apa ya, tenaga kita gitu loh. Misalnya seperti itu ya. Pokoknya yang intinya di sini
kondisi kamu belum ada perubahan ya, tetap akan sama seperti itu ya, memang masih membutuhkan kesabaran kamu. Kalau dari segi keuangan pun juga sama ya, mungkin akan pengaruh di situ gitu. Oke, kemudian di sini aku ngerasa ada beberapa juga yang the Four of Pentacles ya. Bentar. Oke. Di sini aku juga ngerasa ada beberapa di antara kamu yang dari segi keuangan tuh kayak stabil gitu ya. Hanya saja juga kayak diam di tempat gitu, kayak stuck, nggak ada perubahan gitu. Yang dimana tuh kayak mungkin kamu nggak ada pemasukan lebih gitu, sehingga kamu nggak bisa nyimpen uang, istilahnya kayak gitu. Padahal kamu mungkin ingin apa ya? Ingin ada simpenan juga gitu, sehingga di sini kamu sangat hemat banget gitu loh, sangat irit banget gitu loh. Kamu kayak takut gitu loh nanti kurang ya, nanti ada kurangnya, nanti jadi kamu stres, istilahnya kayak gitu ya. Aku rasa ada beberapa yang seperti itu di sini. Jadi kamu masih dalam kondisi keadaan itu, it's okay. Kamu juga di sini diminta untuk tidak takut ya, untuk kamu membelanjakan uang kamu. Yang penting di sini kamu bisa ini ya, bisa menstabilkan diri kamu gitu. Apa ya? Maksudnya gini, menstabilkan diri kamu ya, selain dari kekhawatiran kamu itu kan mempengaruhi mental ya. Nah, itu kan kondisi mental. Nah, itu kamu juga harus stabilkan itu. Kemudian kamu juga stabilkan pemasukan atau pengeluaran kamu gitu. Pokoknya di sini kamu nggak usah takut uang kamu habis atau uang kamu nggak cukup gitu loh ya. Asalkan kamu di sini benar-benar bisa melihat kebutuhan gitu, apakah ini benar-benar kebutuhan kamu ataupun tidak, istilahnya gitu. Oke, dan aku juga ngerasa ada beberapa di sini ada rezeki ya. Kalau kamu kesulitan keuangan, ada beberapa orang di sini kayaknya mungkin entah ada orang lama gitu yang pernah minjem duit kamu kemudian dikembaliin gitu, ataupun bisa juga di saat kamu kesulitan keuangan ini ada aja yang nolong kamu gitu loh, ada aja yang membantu kamu gitu, karena kamunya dulunya mungkin udah pernah bantuin orang itu kayak gitu. Jadi ketika kamu kesusahan mungkin orang itu tuh tahu gitu loh, jadi menawarkan bantuan gitu loh. Karena di sini aku ngeliat dengan adanya Six of Pentacles nih, orang ini menawarkan bantuan kamu tuh dengan rela hati gitu loh, dengan suka hatinya gitu loh ya, tidak ada paksaan. Mungkin kamu pun juga nggak minta, istilahnya gitu. It's okay, kamu nggak usah ini ya, kalau memang kamu butuh ya kamu terima aja gitu ya. Walaupun untuk beberapa di antara kamu, walaupun kamu nggak butuh juga ya, kalau misalkan kamu dikasih seseorang ya terima aja gitu, itu rezeki kamu, jangan ditolak gitu ya. Kalau misalkan memang duitku udah banyak, aku nggak istilahnya kamu nggak butuh ya, istilahnya ya, dibilang istilahnya tuh kamu nggak butuh gitu ya, karena uang kamu udah banyak misalkan, ya nggak apa-apa, terima aja. Mungkin kamu bisa kamu terima uang orang itu, kemudian kamu bisa ngasihkan orang gitu ya, kasihkan orang yang lebih penting, yang lebih membutuhkan, istilahnya kayak gitu. Jadi rezeki jangan ditolak, istilahnya seperti itu gitu. Oke. Karena kadang-kadang ada beberapa orang tuh kayak ngerasa, nah aku udah punya uang sendiri kok, nggak perlu lah, nggak usah lah gitu kan. Biasanya kan ada yang seperti itu. Nah ini nggak usah seperti itu gitu, karena itu adalah rezeki buat kamu. Kamu kan nggak minta gitu kan, dikasih ya nggak apa-apa, ambil aja gitu. Oke, karena di Six of Pentacles ini juga kayak apa ya, sesuatu hal yang baik lah, katakanlah seperti itu. Jadi ketika kamu menerimanya, kemudian kamu memberikan ke orang lain yang lebih membutuhkan, bukankah itu sesuatu yang baik juga untuk diri kamu gitu loh ya. Mungkin kayak orang yang lebih membutuhkan itu kayak mendapatkan bantuan melalui kamu, istilahnya kayak gitu loh, apa ya, mendapatkan rezeki melalui kamu gitu loh, istilahnya. Mudah-mudahan paham ya yang ku sampaikan gitu, kayak kamu itu menjadi penyalur lah, katakanlah seperti itu ya. Jadi jangan ditolak gitu. Kemudian di sini ada Three of Pentacles. Aku rasa ada beberapa yang memiliki peningkatan di karir ya. Kalau misalkan kamu yang saat ini ya, saat aku reading ini, saat kamu nonton ini, kamu dalam fase stuck mungkin di akhir tahun ya, sekitar Desember kita atau Desember akhir ini, kayaknya akan ada perubahan ya di kondisi karir kamu di sini.
gitu. Kamu akan melihat hasil di sini. Dan untuk beberapa ini kayaknya juga kamu diminta untuk berkolaborasi atau bekerja sama dengan orang lain. Mungkin ini bisa membantu kamu untuk meningkatkan karir kamu atau bisnis kamu gitu. Oke. Jadi bekerja sama dengan orang istilahnya gitu. Dan aku juga ngerasa bentar. Kalau kamu kerja di tempat di satu tempat gitu ya, kamu punya bos nih ya, tapi kerja kamu tuh masih dalam tahap awal gitu ya, entah percobaan gitu ya, ataupun kamu magang gitu ya, itu tingkatkan ya, tunjukkan gitu loh, tunjukkan bahwa kamu tuh mampu gitu loh, tunjukkan apa ya istilahnya, kemampuan kamu. Nah istilahnya kayak gitu, karena aku rasa di sini kayak diperhatikan gitu, kerja keras kamu tuh lagi sedang diperhatikan gitu ya. Bisa saja kamu itu dapat peluang promosi ya, misalkan dari pekerjaan kamu yang magang yang biasa aja gitu, mungkin kamu akan bisa naik gitu loh menjadi pegawai tetap istilahnya kayak gitu, ataupun mungkin ada profesi-profesi lainnya yang lebih membuat kamu tuh pokoknya lebih baik gitu loh istilahnya gitu ya. Karena di sini aku juga ngerasa kayak ya pekerjaan kamu tuh lagi sedang diperhatiin gitu loh ya. Jadi tunjukkan ya kualitas diri kamu gitu ya, kemudian kemampuan kamu istilahnya gitu. Oke. Seperti itu. Dan aku akan lihat lagi di sini untuk kartu oracle-nya ya. Pisces ya, Sun, Moon, Rising, Venus, Pisces. Bentar, aku tarik satu-satu aja dulu di sini ya. Apa pesannya buat kamu untuk karir atau keuangan di sini? Zodiak Sun, Moon, Rising, Venus, Pisces ya. Di sisa akhir tahun. Oke. Oke, di sini ada don't stop ya. Ini meminta kamu untuk tidak berhenti tuh kan. Maksudnya ini tidak menyerah gitu. Mungkin di sini Hangman ini juga berbicara tentang bahwa kamu tuh kayak udah nyerah gitu, udah pasrah, nggak usah seperti itu. Kamu terus saja bekerja gitu loh. Terus saja kamu lanjutkan gitu. Jangan berhenti gitu. Di sini meminta kamu untuk tidak berhenti gitu. Oke. Aku mau satu-satu ya, kemudian kita lihat lagi. Oke, kita ambil ini aja. Oke, di sini ada perfect timing dan kemudian di sini ada helpful people. Oke. Tuh kan? Kalau kamu kesulitan ya, kamu jangan malu-malu ya untuk minta bantuan sama seseorang di sini. Oke. Di sini ya, untuk kamu yang situasinya Hangman ini, jangan malu-malu untuk meminta bantuan seseorang. Dan ini juga meminta kamu seperti yang bilang tadi, kolaborasi ya dengan orang lain, istilahnya kayak gitu. Ini meminta kamu untuk bekerja sama dengan orang lain juga gitu. Oke, jadi apa yang tidak bisa kamu lakukan mungkin orang itu bisa lakukan, dan apa yang orang itu tidak bisa lakukan mungkin kamu bisa lakukan gitu. Jadi kalian itu bisa kolaborasi, dia bisa collab kayak gitu loh ya. Dan ini akan bisa menaikkan menaikkan karir kamu gitu loh. Dan juga kalau karir kamu bagus kan penghasilan kamu juga ikut gitu loh istilahnya ya. Dan di sini ada perfect timings. Perfect timings di waktu yang tepat. Bentar. Aku ngerasa di sini ya, perfect timing ini kayak ada beberapa yang stabil di kondisi keuangan dan meminta kamu tuh untuk berbagi ya dengan seseorang yang membutuhkan di sini. Karena ini adalah waktu yang tepat untuk kamu tuh kayak bersedekah istilahnya kayak gitu loh. Ya, berarti kan uang kamu ada gitu loh. Ini untuk kamu yang mungkin secara keuangan lebih gitu ya, bagus gitu. Oke.
Jadi ini saja ya yang bisa aku sampaikan buat kamu. Sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu, karena ini sisa akhir tahun dan energinya bisa saja bekerja atau berjalan ya antara September, November, Desember. Bisa hal ini terjadi di September, November gitu ya, ataupun di Desembernya ya, sesuaikan aja gitu loh. Ya, jadi ini saja sekali lagi yang bisa aku sampaikan. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami ya, ambil poin pentingnya aja ya. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.